Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 10 multimedia. Dan kita masuk dalam pelajaran sistem komputer. Anak-anak, sistem komputer itu adalah sebuah alat penghubung antara komponen satu dengan yang lain. Apa saja sih yang masuk dalam sistem komputer? Kita bahas mulai dari fungsinya, yaitu yang pertama ada data, menginput data maksudnya, dan yang kedua memproses data, dan yang ketiga menghasilkan data, dan yang keempat menyimpan data. Dan mengolah, menyimpan, dan memproses itu akan menghasilkan sebuah informasi. Dalam sebuah informasi diperlukan komponen utama untuk sistem komputer. Yang pertama yaitu ada hardware, dan yang kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Pertama adalah hardware, ada perangkat keras komputer yang secara fisik dapat terlihat dan dapat dipegang. Hardware mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada alat input seperti keyboard, mouse, mikrofon, serta scanner. Dikatakan alat input yang masuk dalam kategori ini digunakan untuk menginput atau mengolah data. Dan bagian yang kedua ada alat proses, yaitu seperti salah satunya seperti prosesor, RAM, motherboard, dan card interface. Dikatakan dalam kategori proses karena semua proses data ada dalam kategori ini sebelumnya diproses menggunakan alat input yang tadi. Setelah data diproses, ada bagian hardware yang lain yaitu alat output. Seperti bagian alat output yaitu salah satunya adalah printer, monitor, kemudian speaker, dan ini adalah bagian kecil. Ketika data berupa audio yang diinput lewat mikrofon, maka data tersebut dikirim ke alat proses. Setelah data diproses, lalu dikirim ke bagian fungsi alat output, yaitu yang berupa informasi suara, maka yang dikeluarkan ke alat audio adalah speaker. Nah, dalam hardware ada bagian yang berfungsi sebagai alat input atau output, lebih dikenal sebagai storage unit atau alat penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, dan serta disket yang untuk versi yang lama. Kita masuk komponen utama sistem komputer bagian kedua, yaitu software. Software dikenal sebagai perangkat lunak, program yang berisi perintah untuk mengolah data. Dalam software mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi yaitu program dalam komputer. Nah, kalau anak-anak ingat install ulang atau clean install, nah itu adalah proses awal untuk sistem operasi. Jadi jika tidak ada sistem operasi, maka komputer tidak bisa kita gunakan. Contoh dari sistem operasi bisa berupa Microsoft, yaitu ada Windows 10, 8, 7, Windows XP, dan versi-versi yang lainnya. Dan yang kedua dari Linux yaitu ada Ubuntu, ada Debian, dan juga yang lain-lainnya. Di bagian kedua dalam software, setelah sistem operasi ada aplikasi. Nah, aplikasi ini diperlukan dalam komputer setelah adanya sistem operasi. Setelah kita menginstal sistem operasi, kita menginstal aplikasi yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Seperti kalau kita mengetik, kita gunakan Microsoft Word. Untuk menghitung ada Microsoft Excel. Kita bisa mengedit, nonton video, browser, dan yang lain-lainnya, tergantung dari fungsi dari aplikasi tersebut. Untuk bagian yang ketiga dalam software setelah sistem operasi, aplikasi, dan yang ketiga adalah
bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah kumpulan bahasa yang digunakan untuk membuat program atau aplikasi. Ada banyak sekali jenis-jenis bahasa pemrograman. Kalian bisa lanjutkan di pelajaran pemrograman dasar. Dalam komponen ketiga sistem komputer yaitu ada brainware. Brainware ini adalah orang yang langsung terlibat dalam penggunaan sistem komputer. Dalam brainware juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada operator, yang kedua ada programmer, ketiga ada computer engineer, dan yang keempat adalah sistem analisis. Dalam bagian brainware difungsikan sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang pertama ada operator. Operator ini bisa untuk mengedit video, gambar, serta audio. Dan yang kedua ada yang namanya system engineering. Nah, ini sebagai memperbaiki laptop, komputer atau jaringan. Dan sekarang saya mau tanya ke kalian, di antara 4 ini kalian pengguna nomor berapa? Jadi 3 ini adalah komponen utama sebuah sistem komputer. Jika tidak ada 3 komponen ini, maka tidak bisa digunakan atau berfungsi sebagai mestinya. Seperti hardware tanpa software hanyalah benda mati saja. Begitupun juga ada hardware dan software tanpa brainware, maka tidak akan berfungsi atau tidak ada yang menggunakan atau mengoperasikan komputer tersebut. Oke, cukup kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.